Terdapat 456 pemain yang berhasil dikumpulkan di tiap berbagai daerah di Korea untuk menyelesaikan game berbahaya dan berhadiah uang ratusan juta bahkan miliar. Di awal cerita kita diperlihatkan oleh sosok pria bernama Ki-hun. Dia adalah seorang pria yang ditinggalkan istrinya dan istrinya menikah dengan laki lain karena seorang pengangguran. Dengan semangat yang tinggi dan rasa kasih sayang terhadap anaknya, seorang Gi-hun ini berniat mengambil uang tabungan ibunya untuk dilipat gandakan di arena perjudian. Tidak perlu lama akhirnya Ki-hun memenangkan perjudian tersebut dan tiba-tiba segerombolan orang mengejar Gi-hun. Usut punya usut, ternyata mereka adalah segerombolan rentenir yang mengetahui kemenangan judi Gi-hun dan ingin menagih hutangnya yang telah lama tidak dibayar. Dan ketika Gi-hun sudah terpojok, maka dia ingin membayarkan hutangnya. Namun apa yang terjadi? Uangnya itu hilang, dan hilangnya itu ketika dia menabrak seorang perempuan, dan perempuan itu mengambil semua uang yang telah dimenangkannya. Karena Ki-hun tidak bisa membayar hutang-hutangnya, akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan, dan isinya itu jika tidak bisa membayar dalam waktu dekat, maka organ-organ tubuh si Ki-hun akan diperjualbelikan. Di tengah keputusasaan yang dialami oleh Ki-hun, akhirnya datanglah seorang pria yang menawarkan sebuah permainan dengan hadiah yang sangat-sangat besar. Dengan keputusasaannya tadi, Gi-hun tanpa pikir panjang langsung bersedia untuk mengikuti game tersebut. Selang beberapa saat, akhirnya ada sebuah mobil yang menjemputnya untuk pergi menuju ke dalam permainannya, dan cerita pun dimulai. Gi-hun yang tersadar dari bangunnya kaget melihat 456 orang dalam satu ruangan besar. Di sana Gi-hun bertemu dengan beberapa orang sahabatnya yang teman masa kecilnya Gi-hun. Kakek Inam, yaitu kakek yang penyakitan, seorang pekerja asing yang bernama Ali, dan Daeksu. Ini dia bebenguknya. Setelah sekian lama Ki-hun mengamati keadaan, akhirnya Ki-hun menemukan perempuan yang telah mencuri uangnya. Akhirnya setelah lama menunggu, para panitia pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa ada 6 permainan di sini. Dan mereka pun harus menyetujui persyaratannya, yaitu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Dan ketika berhenti di tengah jalan, mereka akan langsung dibunuh begitu saja ya. Permainan pertama pun langsung dimulai. Nama permainan tersebut adalah lampu hijau, lampu merah, di mana ketika lampu hijau mereka boleh berlari, bergerak menuju garis finish, tapi kalau lampu merah mereka tidak boleh bergerak sama sekali. Jika bergerak, maka mereka akan menerima imbalannya. Jika terlihat bergerak 1 senti pun, maka otomatis si robot akan menembaknya. Seperti itulah ya. Karena kekhawatiran semua orang, akhirnya mereka memutuskan untuk berlari tanpa arah. Dan hanya menyisakan beberapa orang saja. Di saat ketidakyakinan tersebut, si kakek berjalan tanpa ragu yang membuat semua orang mengikutinya. Dengan aba-aba yang ada pada boneka tersebut seperti lampu hijau, lampu merah.
Mereka yang sudah melewati garis finish sebelum waktu habis akan dinyatakan lolos dari permainan pertama dan berhak melaju ke permainan selanjutnya. Gi-hun yang sebelumnya tertinggal mencoba untuk berlari sekencang mungkin di Dengan tekad yang kuat, Ali dan Gi-hun akhirnya mereka bisa menyelesaikan game pertama ini walaupun dengan susah payah. Dan bagi orang yang tidak lolos atau kehabisan waktu, maka akan seperti ini. Setelah menyelesaikan permainan pertama, akhirnya mereka dikumpulkan di ruangan tersebut, dan di sini diperlihatkan dari 450 orang hanya tersisa 201 orang yang bisa melanjutkan ke permainan berikutnya. Dan disinilah mereka diperlihatkan hadiahnya, di mana hadiahnya itu akan bertambah jika ada yang meninggal atau tereliminasi di permainan sebelumnya maupun tereliminasi dalam keributan yang disebabkan kesalahpahaman dalam ruangan tersebut. Nanti akan otomatis uangnya itu bertambah. Jadi semakin banyaknya orang yang terbunuh, makin banyak juga hadiah yang pasti didapatkan. Setelah kesepakatan itu, para peserta pun akhirnya dipulangkan kembali ke daerah mereka masing-masing. Keesokan harinya, Gi-hun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan sindikat permainan yang kejam sebelumnya. Ia pun menceritakan semua kejadiannya sejak awal mereka dibawa sampai kembali dipulang.